رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الكريم الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. أما بعد، اللهم ارفعنا بالقرآن، اللهم انفعنا بالقرآن، اللهم علمنا القرآن. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Pemirsa, akhwatal iman, sahabat Spit of Aqsa dimanapun berada, kita sudah sampai di malam ke-17 dari bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah senantiasa menerima setiap ketaatan amal saleh yang sudah kita lakukan di malam-malam yang lalu. Mudah-mudahan kita sudah terpilih di antara mereka yang Allah selamatkan dari siksa azab neraka Allah. Allahumma amin, Allahumma amin. Kembali malam ini, pemirsa, sahabat Spit of Aqsa, kita akan menyelami samudra ilmu, mutiara hikmah, hidayat dari keagungan, kemuliaan ayat-ayat Allah dalam surah Al-Isra, surah Bani Israel. Salah satu surah di dalam Al-Quran yang dinamai dengan Al-Musabbihat karena diawali dengan tasbih. Malam ini kita akan mengambil ibrah, pelajaran, hidayah dari ayat ke-76 surah Al-Isra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kadu la yastafizzunaka minal ardi liyukhrijuka minha wa idzan la yalbathuna khilafaka illa qalila. Dan sungguh mereka benar-benar hampir membuatmu gelisah wahai Muhammad di negeri Mekah, karena mereka ingin mengusirmu darinya. Dan kalau demikian itu terjadi, niscaya sepeninggalmu mereka tidak akan tinggal di sana kecuali tinggal sebentar saja. Jemaah yang dirahmati Allah, yang semoga senantiasa dijaga, dilindungi oleh Allah. Dari ayat ini ada beberapa pelajaran ibrah, mutiara tadabbur, hidayah yang bisa kita petik. Pelajaran pertama, mereka yang memusuhi agama Allah, mereka yang memusuhi para nabi dan ahli waris para nabi, para ulama, jika tidak bisa menggunakan kesenangan, ingin kenikmatan, jika wanita, harta, tahta, jabatan di dekat mereka, posisi penting di dekat mereka, tidak bisa membuat para da'i, ulama, rasul itu meninggalkan kebenaran, meninggalkan seruan mereka, meninggalkan Al-Quran, maka mereka akan melakukan cara-cara yang kasar. Mereka akan mengekang, mereka akan mempersulit, mereka akan memusuhi dakwah kebenaran tersebut. Mereka akan melakukan segala cara. Kesulitan tidak bisa, jika kesenangan tidak bisa, maka mereka akan melakukan cara kasar, mempersulit mereka penyeruh kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran kedua, akhwafillah, sahabat Spirit of Aqsa dimanapun berada, sebagaimana dulu mereka yang memusuhi para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad, mereka yang mempersulit dakwah para nabi dan rasul sebelum Muhammad, bahkan di antara mereka mengeluarkan, mengejar-ngejar, ingin memenjarakan, ingin membunuh para nabi dan rasul. Seperti apa mereka lakukan kepada Nabi Nuh alaihi salam, seperti apa mereka lakukan kepada Ibrahim Abul Anbiya, seperti apa mereka lakukan kepada Musa, Fir'aun dan tentara-tentaranya, mengejar-ngejar Musa, ingin menangkapnya, ingin memenjarakannya, ingin membunuhnya. Orang-orang kafir Quraisy pun melakukan, mereka hendak mengusir, mengeluarkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Makkah Al-Mukarramah, tempat kelahiran Nabi Muhammad. Waraqah ibn Naufal, ketika Rasulullah ditemui oleh Jibril alaihi salam di Gua Hira, lalu Rasulullah pulang ketakutan, lalu minta diselimuti. Ibunda Khadijah membawa Rasulullah kepada Waraqah bin Naufal, lalu Waraqah bin Naufal menyampaikan kepada Nabi, laitani fiha jazaan, laitani akunu hayyan
indama yukhrijuka qaumuk Muhammad, duhai seandainya saat itu ketika engkau diusir dari negeri ini, ketika mereka ingin mengeluarkanmu, aku masih sehat, aku masih kuat, dan aku masih hidup saat itu. Sampai ketika mendengarkan ini, Nabi pun berkata kepada Waraqah, awa mukhrijiyahum, apakah orang-orang Mekah ini akan mengeluarkan saya? Kata Waraqah, tidak ada orang yang membawa kebenaran seperti yang kau bawa kecuali akan dimusuhi oleh kaumnya. Pelajaran ketiga dari ayat 76 surah Al-Isra, ikhwafillah, sahabat seperti paksa dimanapun berada, ayat ini juga mengajarkan kepada kita, mereka yang memusuhi agama Allah, mereka yang memusuhi para nabi, jika sudah bermain kasar, jika mereka sudah berlebihan memusuhi para nabi, memusuhi ahli waris para nabi, jika mereka sudah main kasar, mulai memenjarakan, mulai membunuh, mulai melakukan kerusakan, kezaliman di atas muka bumi Allah, maka wa idzan la yalbathuna khilafaka illa qalila, jika mereka sudah di puncak kezaliman dan kerusakan mereka, fa aktsaru fiha al-fasad, itu berarti tanda-tanda mereka akan dihancurkan, mereka akan dibinasakan, kezaliman mereka akan dihentikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ikhwafillah, sahabat seputar saya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah senantiasa menguatkan, menyebarkan, menthabatkan kita di atas segala bentuk ujian, baik ujian kenikmatan atau ujian kesulitan-kesulitan yang datang kepada kita, kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah menyelamatkan, menjauhkan kita dari orang-orang yang zalim, dari golongan-golongan yang senantiasa membersamai barisan kezaliman, kerusakan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.